Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, di mana dalam materi tersebut terbagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama adalah biografi Wali Songo, dan subbab yang kedua yaitu peran dakwah Wali Songo. Langsung saja, sebelum kita mengawali pembahasan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke subbahasan yang pertama mengenai biografi Wali Songo, Ibu ingin tanya dulu nih kepada kalian. Apakah dari kalian ada yang sudah tahu apa itu Wali Songo atau siapa Wali Songo itu? Jadi anak-anak, Wali Songo adalah waliullah atau orang yang dekat dengan Allah serta mulia, yang berkedudukan juga sebagai waliul amri atau orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat, yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian atau keagamaan. Wali Songo terdiri dari dua kata. Wali yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah, sedangkan Songo berarti jumlahnya ada 9. Adapun nama-nama Wali Songo ialah Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Masuk ke pembahasan subbab yang pertama, yaitu mengenai biografi Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik ialah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama yang pertama menyebarkan Islam ke Pulau Jawa, sehingga beliau dianggap wali senior di antara wali lainnya. Sunan Gresik wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Wali yang kedua ialah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ayah beliau bernama Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan ibu beliau bernama Dewi Condrowulan, yang juga seorang putri dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Ampel menikah dengan Putri Arya Tejo. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel Denta. Wali yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang ialah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Sunan Bonang merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga. Wali yang keempat yaitu Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri ialah Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak. Sunan Giri berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri juga menjadi salah satu wali yang banyak mengirimkan dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Wali yang kelima yaitu Sunan Derajat.
Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Nama asli Sunan Derajat ialah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau merupakan adik dari Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad 16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga ialah Raden Mas Syahid. Ayah beliau bernama Tumenggung Wilatikto dan ibu beliau bernama Nawangrum. Sunan Kalijaga memiliki banyak nama gelar seperti Raden Syahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sido. Banyak nama gelar tadi berkaitan dengan sejarah perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Istri Sunan Kalijaga bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang anak yang diberi nama Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofia. Wali yang ketujuh, Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus ialah Ja'far Shodiq. Sunan Kudus berdakwah di Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus merupakan ulama yang memiliki disiplin ilmu seperti ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Sunan Kudus juga mendapat gelar Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Wali yang ke-8, Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria ialah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus tokoh wali termuda yang memilih tempat yang jauh dan terpencil. Sunan Muria lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus. Wali yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati ialah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Mekah. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dan ayahnya bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapuro, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang handal. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Denta. Muridnya seperti Raden Paku, Raden Fatah, Raden Maulana Mahdum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Ishaq. Sunan Ampel juga berdakwah sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Sunan Bonang berdakwah di Kediri, di tempat yang menjadi pusat Bhairawa Tantra, dengan mendirikan masjid di Singkil. Sunan Bonang juga dikenal sebagai sunan yang memiliki disiplin ilmu. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, bidang seni budaya. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban menggunakan media wayang dan gamelan. Sunan Giri menciptakan permainan anak bernuansa religius seperti gending jurgulo dan jublak-jublak suweng. Sunan Derajat menciptakan tembang Jawa yaitu tembang Pangkur. Sunan Kudus menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil.
Sunan Muria piawai dalam menciptakan berbagai tembang cilik seperti Sinom dan Kinanti yang berisi nasihat tentang ajaran ketuhanan. Sunan Kalijaga berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwo dan wayang kulit, serta gamelan dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel juga membuat peraturan yang memuat ajaran Islam, yaitu ajaran Moh Limo, yang berisi Moh Madon yang artinya tidak berzina, Moh Maling artinya tidak mencuri, Moh Ngombe artinya tidak mabuk, Moh Madat artinya tidak mendekati narkoba, Moh Main artinya tidak berjudi. Sunan Derajat senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja, serta dermawan. Sunan Derajat juga berusaha gigih menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial. Sunan Kudus dalam dakwah Sunan Kudus mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta membuat pusaka. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang terakhir dalam bidang berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh perancang kerajaan Islam Demak Bintoro. Beliau berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya yang menggantikan Arya Lembusuro. Sunan Kalijaga sebagai guru sekaligus penasihat ulama sultan di Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga juga ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritik terhadap kebijakan raja yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati memiliki strategi dakwah, memperkuat politik, serta mempererat hubungan baik dengan tokoh yang berpengaruh. Jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat diambil dalam materi pertemuan kali ini ialah Wali Songo merupakan waliyullah atau orang yang dekat dengan Allah, serta orang yang memegang kekuasaan hukum atas suatu kaum di mana jumlah Wali Songo itu ada 9. 9 wali tersebut berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selain berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, wali tersebut juga berperan penting dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang sosial budaya, sosial kemasyarakatan, serta dalam bidang berbangsa dan bernegara. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan tugas pada kalian untuk mempelajari kembali materi mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, serta memilih satu wali yang paling kalian kagumi dari 9 wali tadi, dan mengapa kalian mengagumi wali tersebut. Jawabannya akan Ibu tanyai pada pertemuan yang akan datang. Gimana? Sudah jelas tugasnya anak-anak? Kalau sudah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.